Catur Jokowi larang bukber. Terbongkar. Selama ini bukber jadi ladang maksiat. Justru Presiden Jokowi sedang mensucikan bulan Ramadan ini dengan cara melarang acara buka bersama yang dilakukan oleh para menteri dan aparatur sipil negara. Malah Din Samsudin mengatakan Presiden Jokowi adalah pemimpin yang maksiat. Kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo selama ini difitnah sebagai orang yang anti dengan agama Islam, yang padahal merupakan agamanya dari lahir. Justru Presiden Jokowi sedang menghindari penyalahgunaan dari bukber yang jadi ladang maksiat. Pahamkan itu, manusia dungu. Banyak banget relawan-relawan Anies Baswedan dan juga pendukung partai PKS, Demokrat, Nasdem yang memfitnah Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang anti dengan Islam, dan bahkan beberapa kadernya menganggap Presiden Joko Widodo adalah komunis. Kemarin ada relawan Anies Baswedan yang juga mengatakan bahwa Gibran ini makan babi karena istrinya berasal dari keluarga Kristen. Kita melihat bagaimana fitnahan-fitnahan berbau-bau agama dan rasisme menyerang kepada Presiden Joko Widodo yang pernah dianggap sebagai anak dari orang Singapura. Para manusia bermental butek dan pemuja Arab ini menjadi orang-orang yang begitu membenci dan memiliki satu amarah yang begitu besar kepada orang baik yang bernama Presiden Joko Widodo. Bahkan ada orang-orang tua yang bernama Bapak DS dan juga Gagal Total pernah mengatakan bahwa isu komunisme ini lahir di era Presiden Joko Widodo. Mereka ini adalah para pembenci Jokowi yang sudah masuk otaknya dengan isi-isi kebencian dan kemarahan tanpa sadar. Kalau marah sih nggak apa-apa, tapi kalau jadi nggak memiliki akal sehat, itu yang ngaco dan ngawur. Belakangan ini beredar sebuah fitnahan-fitnahan keji kepada Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa dia sangat anti dengan Ramadan dengan cara melarang buka bersama. Padahal di surat itu tujuannya sangat jelas, yakni aparatur sipil negara, menteri dan jajaran kabinetnya Presiden Joko Widodo. Ternyata alasan ini semakin lama semakin masuk akal dan membongkar para kadal gurun yang begitu membenci Jokowi. Kalimat di atas dibuka dengan justru Presiden Joko Widodo sedang mensucikan bulan Ramadan dengan cara melarang acara buka bersama yang menjadi momen korupsi besar-besaran. Bahkan baru ketahuan kan, ketika arahan itu muncul banyak banget yang terbongkar. Sudah menganggarkan acara buka bersama beberapa kali yang nilainya miliaran rupiah. Jujur aja sih, saya jijik mendengar berita ini, karena banyak banget kepala daerah yang melakukan pelancaran anggaran lewat acara keagamaan. Yang gak heran sih, kader PKS aja pernah menggunakan istilah-istilah agama untuk korupsi. Hidup di dunia dengan cara itu, gak takut siksaan kubur ya? Justru Presiden Joko Widodo sedang membongkar praktek-praktek korupsi berkedok acara keagamaan. Dan inilah yang menjadi momen kembalinya orang-orang beragama dan soleh kepada kebenaran yang ada. Presiden Joko Widodo justru sedang mengembalikan esensi puasa dan buka puasa dengan cara yang sangat halus dan mereformasi segala pandangan-pandangan yang selama ini menganut asal bapak senang. Nggak ngerti saya, acara buka bersama menghabiskan anggaran miliaran, padahal di tempat mereka mungkin masih ada orang-orang miskin yang membutuhkan makanan sehari bahkan 1 kali saja.
kenapa mereka malah menganggarkan biaya miliaran untuk internal mereka melakukan buka bersama di restoran-restoran mahal ataupun di tempat yang bergengsi. Makanya Presiden Joko Widodo ini cerdas sekali dalam memberikan arahan-arahan yang secara tampilan luar sangat kontroversial, tapi tampilan dalamnya dan motifnya sangat luar biasa. Semoga saja Presiden Joko Widodo diberikan umur panjang, karena dia bukan orang yang mementingkan dirinya sendiri, namun mementingkan rakyat dan juga mengutamakan kesolehan dalam beragama. Gerakan Catur Jokowi ini sangatlah mantap, karena kelihatannya memang dia bisa mengecoh musuh untuk bertindak dengan reaktif karena gerakannya. Padahal gerakan simbol Presiden Joko Widodo ini adalah gerakan yang sangat mematikan. Gerakan catur pengecoh dari Presiden Joko Widodo ini membuat papan catur hitam busuk dari Amin Rais dan Anies Baswedan babak belur. Kuda hitamnya sudah mati dan ratunya sudah ditelan. Anies Baswedan hanya mengandalkan pion-pionnya untuk mengharamkan Gibran dan memfitnah wali kota Solo yang merupakan anak presiden ini sebagai pemakan babi dan kafir seperti Fir'aun. Ujung-ujungnya cuman itu yang bisa mereka lakukan. Jadi segitu doang nih kemampuan catur kalian. Gak ada apa-apanya bro dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?